Halo semuanya. Kita ketemu lagi di video yang kedua untuk kelas kita ya. Jadi, video ini khusus saya buatkan untuk kalian karena saya mohon maaf tidak bisa menemani kalian lagi di hari ini. Jadi saya tidak tidak akan juga meninggalkan kalian sendiri untuk belajar mengenai materi hari ini yang akan saya ajarkan. Jadi stay tune, saudara lihat video sampai dengan akhir. Semoga video yang saya buat ini khusus untuk kalian bisa, kalian terima, materinya, bisa menambah wawasan kalian. Kemudian kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, langsung japri saya di WA grup ya, saya akan, fast respon ya. Oke, kita masuk, sesuai dengan silabus kita masuk ke materi 11 yaitu mengenai estimasi statistik. PowerPoint yang akan saya tampilkan di sini bisa saudara download di web, silakan saudara download. Kemudian materi ini akan kita gunakan sampai dengan pertemuan statistika kita yang terakhir. Jadi kita akan gunakan satu PowerPoint ini untuk pertemuan sampai pertemuan akhir kita ya. Nah, materi 11 ini cukup banyak, jadi memang, saya tidak akan semuanya saya akan bahas sekarang karena memang harus saya bagi supaya kalian tidak overload ya. Nah, kita akan masuk ke materi mengenai estimasi statistik. Nah, apa sih, gunanya saudara mempelajari bab ini? Mari kita lihat. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kaidah distribusi sampling untuk membuat estimasi rata-rata dan proporsi, kemudian menentukan besarnya sampel yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang diinginkan. Nah, skema pembahasan untuk materi ini adalah konsep dasar estimasi statistik, estimasi rata-rata dan estimasi proporsi. Kemudian kita juga akan belajar mengenai penentuan ukuran sampel yang pas, kemudian bagaimana estimasi beda dua rata-rata dan estimasi beda dua proporsi. Nah, untuk hari ini kita hanya akan belajar sampai dengan estimasi rata-rata saja, ya. Oke, next konsep dasar mengenai estimasi statistik itu adalah kita harus membuat estimasi itu kenapa? Karena kita ada di dalam lingkungan bisnis, yang namanya bisnis sekali lagi ada unsur ketidakpastian, ya. Kita karena unsur ketidakpastian ini kita mungkin bisa menggunakan alat estimasi statistik untuk memperkirakan nih, misalnya nih, kira-kira estimasi penjualan di tahun ini itu, berapa ya? Atau estimasi penjualan yang akan datang itu berapa ya? Karena nantinya akan berdampak pada persediaan barang dagang yang harus kita, stok ya, atau yang harus kita sediakan untuk bisa memenuhi, penjualan target penjualan tahun ini atau tahun depan ya. Nah, ketika kita ingin mentargetkan penjualan tertentu di tahun depan, otomatis kita akan estimasi nih, kira-kira persediaannya itu kita harus stok atau kita harus buat berapa ya. Jangan sampai persediaan yang kita buat atau yang kita stok ini terlalu banyak jumlahnya atau terlalu sedikit jumlahnya. Kalau jumlahnya terlalu banyak, nanti takutnya penjualannya ternyata tidak mencapai target. Kita ngendon barang nih, ngendon persediaan nih, ini akan menimbulkan cost yang besar untuk perawatan produk kita. Namun ketika kita stok atau kita, produksi produk yang jumlahnya terlalu kecil, nah ternyata penjualannya itu meningkat, nah itu nanti kita bisa jadi produk atau persediaan yang kita sediakan di gudang itu tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Sehingga, kalau bisa, kalau kita punya bisnis, estimasi statistik ini bisa kita gunakan untuk mengestimasi nih kira-kira, berapa ya persediaan yang harus kita, sediakan untuk bisa memenuhi penjualan yang tidak pasti tadi, terjadi ya, sehingga kita tidak mengalami kerugian yang, besar kalau memang rugi, tetapi kalau bisa sih laba gitu ya. Jadi estimasi statistik ini bisa membantu di hal-hal yang, kondisi seperti ini ya. Nah kemudian, estimasi statistik ini sebetulnya masuk ke dalam salah satu metode statistika induktif ya. Nah, metode statistika induktif ini adalah metode yang membuat kesimpulan tentang sifat populasi berdasarkan info yang diperoleh, yaitu sampel. Seperti yang sudah saudara pelajari di minggu lalu ya, apa itu populasi, apa itu sampel, itu harus saudara ingat lagi ya. Konsep dasar di estimasi statistik adalah
ketika kita ingin menggunakan estimator, estimator ini adalah suatu hal yang kita bisa gunakan untuk bisa mengestimasi apa yang kita ingin estimasikan, misalnya estimasi persediaan atau mungkin estimasi jumlah penjualan dan lain-lain. Kita harus memenuhi 4 kriteria estimator yang baik. Yang pertama adalah kalau estimator itu tidak bias. Yang kedua, kalau estimator itu harus efisien. Yang ketiga, estimator itu harus konsisten. Dan yang keempat, estimator itu harus cukup. Dalam artian cukup untuk bisa memberikan data kepada kita. Ya. Oke, tidak bias. Kriteria estimator di sini tidak bias. Tidak bias di sini artinya rata-rata distribusi sampel dan rata-rata distribusi populasi itu harus sama. Kemudian kriteria yang kedua yaitu efisiensi. Dikatakan efisiensi artinya adalah makin kecil standar error rata-rata berarti artinya makin efisien, ya. Di sini saya tambahkan catatan, makin kecil standar error rata-rata maka sama dengan efisien. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi, di mana konsistensi ini yang dimaksud adalah suatu ukuran sampel. Jika ukuran sampel itu ditambah, maka nilai statistika akan mendekati parameternya. Sedangkan kriteria yang terakhir yaitu kecukupan artinya adalah suatu estimator itu bisa memberikan informasi yang cukup daripada estimasi-estimasi yang lain. Ya, ini konsep dasar yang mungkin harus saudara pahami mengenai apa sih kriteria estimator yang baik. Kemudian saya lanjutkan. Estimasi titik dan estimasi internal. Nah, ketika kita ingin buat estimasi statistik, kita harus mengenal nih, apa itu estimasi titik dan apa itu estimasi internal, ya. Estimasi titik atau point estimation adalah nilai tunggal, ingat kata kuncinya adalah nilai tunggal, yang digunakan untuk mentaksir, to estimate, parameter atau besaran populasi yang tidak diketahui. Itu estimasi titik, nilai tunggal. Ya, dikatakan titik karena nilai tunggal. Kemudian estimasi interval itu sendiri, estimasi interval merupakan interval nilai atau range yang nilai parameter populasinya itu berada di dalamnya. Nah, untuk bisa membedakan antara estimasi titik dan estimasi interval, mari kita lihat di slide selanjutnya, slide 6 ya. Oke, yang pertama akan saya bahas dulu mengenai estimasi titik. Estimasi titik tadi ya, nilai tunggal yang bisa digunakan untuk mentaksir parameter yang tidak kita ketahui. Estimasi titik ini bisa estimasi titik yang kita gunakan untuk mencari rata-rata populasi atau mu, dan proporsi populasi yang disimbolkan dengan P. Atau menggunakan rata-rata sampel, X, ini X bar ya, nanti tolong benarkan di PowerPoint-nya, dan proporsi sampel yang kita simbolkan dengan huruf P kecil yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini. Ini rumusnya, X bar sama dengan sigma X per N, di mana X bar yang dimaksud di sini adalah rata-rata sampel. Saya tambahkan catatan. Sini ya, X bar itu artinya rata sampel. Lalu N kecil itu artinya jumlah sampel atau banyaknya sampel. X itu sendiri adalah data sampel. Sedangkan P di sini, P kecil, P kecil ini adalah proporsi sampel. Ya. Nah, estimasi titik untuk beda dua rata-rata populasi itu disimbolkan dengan mu1 min mu2, itu ditaksir atau diestimasi dengan menggunakan beda dua rata-rata sampel. Dan estimasi titik untuk beda dua proporsi populasi yang disimbolkan dengan P1 dan P2 itu ditaksir atau diestimasi dengan menggunakan beda dua proporsi sampel. Ya, ini mengenai estimasi titik. Rumusnya lebih sederhana, hanya nilai
tunggal. Ya, sekali lagi hanya nilai tunggal. Oke, kemudian Bu, bedanya apa sih dengan estimasi interval? Nah, kita lihat nih di penjelasannya di slide 7 ya. Estimasi interval tujuannya adalah nih untuk mengurangi kesalahan pentaksiran sehingga kita membuat interval. Kalau nilai tunggal tadi misalnya nilai tunggal kan hanya satu ya. Kalau nilai tunggal itu misalnya rata-rata nilai statistika grup C2 adalah 80, maka ketika ada mahasiswa yang nilainya 81 itu dianggap estimasinya melenceng. Kalau ada mahasiswa yang nilainya itu 79,9 itu dianggap estimasinya melenceng karena tidak sama dengan 80 karena itu nilai tunggal. Beda kalau dengan estimasi interval. Kalau estimasi interval ini untuk mengurangi kesalahan pentaksiran. Jadi kita ada range-nya, ada intervalnya. Saya kasih contoh misalnya rata-rata nilai statistika C2 adalah 50 sampai dengan 70. Jadi ketika ada mahasiswa yang nilainya itu 60, itu masih bisa masuk estimasinya, tidak melenceng ya. Jadi ada range-nya atau ada intervalnya. Nih kata kuncinya adalah range atau interval nilai ya. Kemudian karena ini merupakan range, maka pada estimasi interval itu kita akan menghitung berapa batas bawah estimasi atau lower limit estimate dan batas atas estimasi atau upper limit estimate ya. Nah, batas bawah estimasi ini merupakan nilai estimasi parameter populasi terendah, sedangkan batas atas estimasi merupakan nilai estimasi parameter populasi tertinggi. Oke, kemudian saya lanjutkan. Oke. Nah, untuk estimasi interval itu sendiri, kalian bisa cari nanti estimasinya dengan menggunakan sebuah rumus tertentu. Nanti kita masuk ke contoh soal supaya saudara lebih jelas ya. Nah, karena kita berbicara tentang estimasi, jadi syarat untuk menghitung estimasi itu kita harus tahu dulu apakah sampel yang kita gunakan itu besar atau kecil ya. Sekali lagi, kita harus tahu berapa ukuran sampel yang kita gunakan. Jika ukuran sampel besar dalam artian sampelnya itu lebih dari sama dengan 30, maka kalian nanti akan menggunakan nilai Z. Di mana nilai Z ini bisa dilihat di tabel Z. Nah, Bu, lihat di tabel Z-nya di mana? Saudara bisa googling atau saudara yang punya bukunya itu ada di halaman belakang sendiri tabel Z, ya. Nah, jika ukuran sampel kecil artinya adalah kurang dari 30, maka saudara akan menggunakan nilai T. Nilai T ini bisa dilihat di tabel T. Nah, namun supaya lebih praktis saja, di sini sudah saya rangkumkan beberapa tingkat konfidensi atau confidence level yang akan sering kita gunakan di mata kuliah statistika 1, sehingga saudara tidak perlu bolak-balik tabel Z atau tabel T, karena kebanyakan nanti soal akan saya buat dengan tingkat konfidensi 90, 95, dan 99 ya. Jadi nanti kalian bisa hafal sendiri. Namun kalau saudara penasaran, atau mungkin saudara dapat kasus yang tingkat konfidensinya ini di luar ini, saudara bisa lihat kalau sampelnya besar berarti lihat di tabel Z, kalau sampelnya kecil saudara lihat di tabel T, gitu ya. Nah, tingkat konfidensi atau confidence level itu sendiri merupakan
suatu besaran yang menunjukkan besarnya probabilitas bahwa besaran populasi yang diestimasi atau parameter itu berada di dalam interval estimasi tersebut. Nah, tingkat confidence level ini 90%, 95%, dan 99% ini digunakan untuk menentukan nilai Z atau nilai T. Ya, nih misalnya nanti saudara kerjakan sebuah kasus yang confidence levelnya atau CL-nya 90% nih. Berarti nilai Z-nya adalah 1,64 atau saudara bisa pakai 1,65. Saya betulkan ya, tapi yang sudah digunakan adalah 1,645. Silahkan, saudara mau pakai 1,64 atau 1,65. Kemudian kalau saudara menemukan kasus yang confidence levelnya itu 95%, berarti nilai Z-nya otomatis 1,96. Kemudian yang tingkat konfidensinya itu 99%, maka nilai Z yang sudah gunakan bisa 2,57 atau 2,58. Ini untuk nilai Z. Nah, kalau untuk nilai T-nya ini, saudara. Kalau tingkat konfidensi levelnya itu 90%, maka nilai T-nya 0,449, kalau 95% 0,475, dan kalau 99% itu 0,4949 atau 0,4951. Oke ya. Kemudian setelah itu, kalau tingkat konfidensi levelnya 99%, maka nilai Z yang bisa kita gunakan itu adalah 2,57 atau 2,58. Saudara tinggal mau pilih pakai yang mana ya. Oke. Kemudian kalau saudara pengen tahu bagaimana cara membaca tabel distribusi normal atau tabel Z, caranya adalah jika saudara ingin melihat atau punya kasus yang confidence levelnya itu 95%, nah saudara harus membaginya menjadi 2. 0,95 itu dari 95% saudara desimalkan menjadi 0,95 dibagi 2. Ya, karena alfa dibagi 2 itu ketemu 0,475. Nih ya. Nah, kemudian untuk nilai Z, tingkat konfidensinya itu 95%, itu ketemu 1,96 dari nih 0,95 dibagi 2 kan 0,475, sehingga nilainya 0,475 di sini. Kemudian saudara cari nilai Z-nya berapa. Ternyata 0,475 ini kalau saudara urutkan, itu ada di barisan 1,9, kemudian untuk urutan kolomnya kalau sudah lihat di sini 0,06, sehingga nilai Z 95% itu adalah 0,06. Maaf, jadi nilainya adalah 1,96. Itu cara membaca tabel distribusi normalnya. Ya. Nah, kemudian kalau cara membaca tabel distribusi T-nya gimana, Bu? Nah, misalnya nih, saudara punya tingkat konfidensinya itu 95% dan sampel yang digunakan adalah 10. Sehingga T-nya itu harus alfa dibagi 2. Nah, artinya alfa dibagi 2 dan degree of freedom atau DF-nya ini saudara harus cari dengan menggunakan rumus N-1. N-nya itu adalah jumlah sampelnya. Jadi kalau sampelnya itu 10, maka DF-nya itu adalah 9, karena dari 10 min 1. Kemudian nilai alfanya ini ditentukan dengan rumus, dengan menggunakan alfa sama dengan 1 min tingkat konfidensi. Kalau saudara menggunakan tingkat konfidensi 95%, berarti alfanya adalah 1 min 0,95, yaitu 0,05. Sehingga saudara bisa cari, ini tabel T-nya emang berbeda dengan tabel Z, ya, karena tergantung jumlah sampel yang saudara gunakan. Ya. Kalau DF-nya itu 9, berarti saudara cari ke bawah ini 9,
Kemudian alfanya berapa? 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. Sehingga sudah dicari kolom yang 0,025, sehingga ketemu 2,262. Ya, itu cara membaca tabel T-nya. Oke, kemudian kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, salah satu fungsi estimasi adalah kita bisa menghitung bagaimana estimasi untuk rata-rata populasi. Ya, jadi jika mu itu adalah simbol untuk rata-rata populasi dan X bar itu adalah simbol untuk rata-rata sampel, maka mu itu ditaksir dengan interval sebagai berikut. Ini kita akan membuat estimasi intervalnya. Batas bawah itu adalah X bar min E, di mana E ini adalah estimasi, kurang dari sama dengan mu, di mana mu adalah rata-rata populasi, kurang dari sama dengan X bar, di mana X bar ini adalah rata-rata sampel, ditambah E, di mana E ini adalah estimasinya. E adalah kesalahan estimasi atau error of estimate. Nah, hal-hal apa aja yang perlu saudara perhatikan dalam menentukan E? Ya. Yang pertama adalah jumlah sampel, berapa jumlah sampelnya atau N kecilnya. Yang kedua adalah standar deviasi atau S. Nah, kalau simbol standar deviasi yang ini adalah untuk standar deviasi yang populasi. Sedangkan standar deviasi yang dengan simbol S itu adalah standar deviasi untuk sampel. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan yang ketiga itu adalah berapa besar populasinya, N besarnya itu berapa, apakah populasinya itu terbatas atau tidak terbatas. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan yang keempat itu adalah mengenai tingkat konfidensinya atau confidence levelnya yang disingkat dengan CL. Oke, untuk kita hitung dulu berapa estimasinya atau kesalahan estimasinya. Kita bisa menghitung besarnya kesalahan estimasi atau E. Misalnya kita ada kasus, kita punya sampel besar. Sampel besar ini artinya adalah N-nya berarti lebih dari sama dengan 30. Ya. Nah, standar deviasi populasi diketahui ceritanya. Kemudian jumlah anggota populasi ini tidak terbatas. Dan tingkat konfidensinya atau CL-nya itu kita bisa cari 1 min A atau alfa sama dengan 1 min CL. Rumus untuk mencari kesalahan estimasi itu adalah E sama dengan Z alfa per 2 dikali standar deviasi populasi dibagi akar N, di mana N ini N kecil ya, ini adalah jumlah sampel. Nah, kemudian untuk rumus mencari kesalahan standar atau standar error untuk populasi sama dengan standar error populasi dibagi akar N, di mana N adalah jumlah sampel. Nah, di sini saya tambahkan keterangan bahwa kriteria populasi terbatas itu artinya adalah banyaknya anggota populasi itu diketahui dan banyaknya anggota sampel lebih dari 5% anggota populasinya. Itu masuk ke kriteria populasi yang terbatas. Ya. Oke. Kita langsung lihat ke contoh kasus 1, saudara ya. Seorang manajer sebuah perusahaan asuransi ingin mengestimasi pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, besarnya pendapatan penduduk di wilayah tersebut berdistribusi normal dengan standar deviasi adalah 25.000. 25.000 ini adalah standar deviasi populasi. Kenapa? Karena populasinya adalah penduduk di suatu wilayah. Itu populasi. Kemudian sampel sebanyak 80 penduduk. Ingat, banyaknya sampel itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan banyaknya populasi. Nah, banyaknya anggota sampel atau N kecil sama dengan 80.
Dipilih secara random dan dari sampel tersebut diketahui rata-rata pendapatan penduduk per bulan adalah 2.560.000. Nah, 2.560.000 ini adalah X-bar-nya atau rata-rata sampelnya. Kemudian dengan menggunakan tingkat konfidensi 95% atau CL ini 95% diketahui, saudara diminta untuk membuat interval estimasi pendapatan rata-rata penduduk per bulan di wilayah tersebut. Oke, kita lihat bagaimana cara membuat estimasi intervalnya. Ingat rumus awal untuk estimasi interval itu ini, cari batas bawah dan batas atas. Ya, hal yang harus kalian lakukan pertama kali adalah 1, cari dulu berapa nilai E-nya. Oke, jumlah sampelnya berapa? Jumlah sampelnya itu 80, berarti ini adalah sampel besar, karena lebih dari 30. Ya, 80 kan lebih besar daripada 30. Sehingga sudah menggunakan nilai Z. Ya, rumusnya ini, rumus E, sudah masukkan saja. Confidence levelnya kan tadi diketahui 95%. Kalau saudara lihat di tabel, nih, kalau saudara lihat di tabel, nih, tingkat konfidensi level 95% itu nilai Z-nya 1,960 ya. Perhatikan. Sehingga di sini nilai Z-nya adalah 1,96 dikali standar deviasi populasi 25.000 dibagi akar 80, N-nya atau jumlah sampelnya 80. Ya, ini cara pertama, cari dulu E-nya dengan menggunakan rumus ini. Kebetulan sampelnya besar sehingga sudah gunakan nilai Z. Ketemu E-nya itu 5.478,4. Kalau E-nya sudah ketemu, ternyata X-bar-nya sudah ketemu, tadi sudah diketahui di soal 2.560.000, maka langkah kedua, saudara bisa langsung masukkan nilai X-bar dan E ke dalam rumus estimasi interval. Sehingga, ingat kita cari dulu batas bawahnya, X-bar 2.560.000 dikurangi 5.478,4. Ini batas bawahnya, ketemu 2.555.4.521,6. Ini batas bawahnya. Ya, kita masuk ke langkah yang ketiga. Kemudian yang batas atasnya itu 2.565.478,4. Didapatkan dari 2.560.000 ditambah 5.478,4. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah besarnya kesalahan estimasi adalah 5.478,4 dan interval estimasi pendapatan rata-rata per bulan penduduk adalah 2.554.521,6 sampai dengan 2.565.478,4. Sehingga kita bisa menemukan estimasi intervalnya. Semoga saudara bisa lebih mudah untuk memahaminya ya. Oke, supaya lebih paham lagi, coba kita lihat ke kasus berikutnya ya. Jika saudara temukan sebuah kasus yang sampelnya besar, artinya N-nya itu lebih dari sama dengan 30, tetapi standar deviasi populasinya ini tidak diketahui, saudara. Yang diketahui adalah standar deviasi sampelnya. Nah, itu Bu, aku harus pakai rumus yang mana ya? Nah, kita lihat di sini ya. Kemudian jika sudah menemukan kasus juga kondisinya jumlah anggota populasi itu tidak terbatas, N sama dengan ini simbol infinite artinya tidak terbatas, dan diketahui tingkat konfidensinya atau confidence levelnya. Maka saudara cari E atau estimasinya dengan menggunakan rumus E sama dengan Z, kita gunakan nilai Z karena sampelnya besar, kali S kecil ini adalah standar deviasi untuk sampel, dibagi akar N. Di mana kalau kita ingin mencari SX bar, itu S per akar N. Ya. Oke, kita lihat contoh kasus 2. Sampel sebanyak 100 pedagang kaki lima di Malioboro, Yogyakarta. Ini jumlah sampelnya, saudara. Ya. N-nya ini 100. Diperoleh informasi bahwa keuntungan rata-rata per hari adalah 120.000. Berarti 120.000 ini adalah X-bar-nya, rata-rata sampel.
dengan standar deviasi sebesar 15.000. Ingat, 15.000 ini bukan standar deviasi populasi, tetapi standar deviasi untuk sampel S. Ya. Saudara diminta untuk buatlah estimasi keuntungan rata-rata per hari pedagang kaki lima tersebut menggunakan estimasi titik. Oh, kita diminta untuk mencari estimasi titiknya terlebih dahulu. Kemudian sudah diminta untuk menghitung berapa besarnya kesalahan standar atau standar error untuk sampel, dan kesalahan estimasi atau E. Dan yang ketiga adalah tentukan interval estimasinya jika yang diketahui adalah confidence levelnya adalah 95%. Mari kita coba lihat bagaimana cara menyelesaikan kasus 2. Kita lihat ya, yang pertama adalah sudah diminta untuk menghitung berapa estimasi titiknya. Estimasi titik itu kan nilai tunggal ya, rata-rata untuk nilai tunggal. Nah, kebetulan tadi diketahui X-bar-nya adalah 120.000. Nah, yang dimaksud dengan estimasi titik ini adalah X-bar-nya. Nilai X-bar-nya adalah 120.000, jadi sudah langsung kejawab. Yang kedua adalah sudah diminta untuk menghitung dulu kesalahan standar error untuk sampelnya. Rumusnya adalah X bar sama dengan S per akar N. Kita ketahui standar error untuk sampelnya itu 15.000. Kemudian kita tahu N-nya itu 100 ya, di atas 30. Berarti kita nanti E-nya pakai nilai Z. Kita lihat ya. Dibagi akar 100, jadi ketemu standar error-nya itu 1.500. Kemudian E sama kita hitung kesalahan estimasi atau E dengan menggunakan rumus E sama dengan Z, karena kita menggunakan sampel besar sehingga kita gunakan nilai Z sama dengan dikali S per akar N. Oke, tadi ada keterangan bahwa kita menggunakan confidence level 95%. Maka nilai Z-nya kalau saudara sudah mulai hafal ya. Nilai Z untuk confidence level 95% itu adalah 1,96 dikali standar deviasi sampelnya itu 15.000 dibagi akar 100 atau akar N. Ketemu E-nya adalah 2.940. Langkah ketiga adalah saudara mencari interval estimasi dengan menggunakan rumus seperti biasa. X bar min E, batas bawah, kurang dari sama dengan mu, kurang dari sama dengan X bar plus E, yaitu batas atas. Ya. Kita sudah punya informasi X bar-nya 120.000, sehingga kita cari batas bawahnya 120.000 dikurangi 2.940, ketemu batas bawahnya 117.060. Kemudian kita cari batas atasnya 120.000 ditambah 2.940, ketemu 122.940. Ya, jadi kesimpulannya adalah keuntungan rata-rata per hari pedagang kaki lima di Malioboro adalah sekitar 117.060 sampai dengan 122.940. Itu kesimpulannya. Kita punya range, kita punya rata-rata intervalnya. Dari berapa? Dari batas bawah sampai dengan batas atasnya. Ya, ini cara pemecahan soal nomor 2. Nah, kita lihat untuk kasus yang lain nih, ada. Coba kita lihat untuk kasus 3. Jika saudara menemukan sebuah kasus yang besarnya E untuk sampel kecil itu berarti N kurang dari 30, diketahui standar deviasi populasi, kemudian jumlah anggota populasinya itu tidak terbatas, kemudian tingkat confidence levelnya adalah 1 min alpha %. Rumusnya seperti apa? Oke, karena sampelnya kecil, berarti kita menggunakan nilai T. Sehingga rumus E-nya sebetulnya sama, yang membedakan hanya ini, saudara. Kalau sampelnya besar, itu kita gunakan nilai Z. Kalau sampelnya kecil, kita gunakan nilai T. Udah, itu bedanya. Kalau rumus E-nya itu sama, ya, dikali standar deviasi per akar N. Nah, ketika saudara ingin cari nilai T di tabel T, itu saudara harus punya informasi berapa DF-nya. DF ini degree of freedom. Saudara bisa cari dengan rumus N-1, jumlah sampel dikurangi 1. Kita langsung saja lihat contoh kasus 3. Isi minuman suatu merek minuman dalam kemasan kaleng
diketahui berdistribusi normal dengan besarnya standar deviasi adalah 8,5 ml. Kita nggak ngerti sampelnya berapa, sehingga ini adalah standar deviasi populasi, yaitu 8,5. Suatu penelitian dilakukan untuk mengestimasi isi minuman rata-rata minuman dalam kemasan kaleng tersebut. Nah, penelitian itu menggunakan 15 kaleng minuman sebagai sampel. Berarti ini adalah jumlah sampel, ini N. Dan dari sampel tersebut diperoleh rata-rata isi minuman adalah 246 ml. 246 ml ini adalah X-barnya. Saudara diminta untuk buatlah interval estimasi rata-rata isi minuman dengan menggunakan tingkat konfidensi 99%. Ya, mari kita cari berapa estimasi intervalnya. Ingat, kita selalu menggunakan rumus estimasi interval ini ya. Kita cari batas bawah, kemudian kita cari batas atas. Itu range-nya. Karena kita menggunakan nilai T, maka kita harus cari dulu berapa degree of freedom-nya, berapa DF-nya. Nah, DF-nya itu dicari dengan menggunakan N-1, di mana N itu adalah jumlah sampel itu 15, dikurangi 1, jadi DF-nya adalah 14. Nah, kemudian saudara cari nanti di tabel distribusi T. Nanti kalau saudara bingung, saudara boleh, Bu, benar nggak ya tabel T yang ini? Saudara fotokan saja, nanti kirim ke grup WA, nanti akan saya jawab. Nah, T-nya ini adalah, di sini, Bu, 0,05 ini dari mana? 0,05 ini dari mana? Nah, saudara, lihat lagi confidence level-nya itu berapa. Tadi kan confidence level-nya itu kan menggunakan 99%. Ya. Oke, ini saya kasih cara mencarinya adalah alfa itu kan sama dengan 1 min CL. Kita kan mau cari alfanya ya, alfa per 2 ya. 1 min 0,99 sehingga alfa sama dengan 0,01. Karena tabel T ini kita pengujian dua arah, nanti pengujian searah atau dua arah itu sebetulnya nanti kalian akan pelajari di statistika 2 ya. Jadi sekarang statistika 1 ini alfa harus kita bagi 2 sehingga alfa per 2-nya itu adalah 0,005. Sehingga di sini 0,05 itu didapat dari situ ya. Kemudian DF-nya 14 itu dari sini. Oke. Ketemu nanti sudah cari di tabel T, ternyata nilai T-nya adalah 2,977 sehingga saudara masukkan ke dalam rumus. 2,977 dikali 8,5. Ingat, ini adalah standar deviasi populasinya dibagi akar N, akar 15. Ketemu nilai E-nya adalah 6,53. Nah, kalau nilai E sudah ketemu, kemudian nilai X-barnya kita juga sudah ketemu, maka kita bisa cari estimasi intervalnya ya. Kita cari batas bawahnya berarti 246, ini X-barnya, dikurangi E-nya, dikurangi 6,53, ketemu batas bawah 239,47, kemudian batas atas saudara bisa cari 246 ditambah 6,53 ya, sehingga batas atasnya bisa saudara temui atau ketemu angka 252,53. Sehingga kesimpulannya adalah besarnya kesalahan estimasi atau E itu adalah 6,53 ml dan interval estimasi isi minuman dalam kemasan kaleng adalah sekitar 239,47 sampai dengan 252,53. Itu kesimpulannya. Ya. Bagaimana kasus 3? Semoga saudara masih bisa memahami. Ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya, slide 20. Jika saudara menemukan kasus yang besarnya E untuk sampel kecil dan standar deviasi populasi itu tidak diketahui, berarti yang diketahui adalah standar deviasi sampelnya, dan jumlah anggota populasi itu ternyata tidak terbatas atau N sama dengan infinite, dan tingkat konfidensinya sebesar CL. Bagaimana cara menentukannya?
Sebetulnya ininya sama, hanya kalau tidak diketahui standar deviasi populasi, maka saudara hanya gunakan standar deviasi sampel atau S-nya. Ini kalau sudah perhatikan kan rumusnya sama ya. Yang membedakan adalah di sini. Untuk mencari S-nya atau standar deviasinya. S sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan per N min 1, di mana N ini adalah jumlah sampel. Kemudian standar error atau kesalahan standarnya SX bar-nya adalah S per akar N. Nah, supaya sudah lebih jelas, mari kita lihat kasus 4. Suatu biro travel ingin menentukan waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B. Dari 6 kali perjalanan diperoleh informasi sebagai berikut. Oke, ini sampelnya kecil karena hanya 6. Ya. Kita punya data, jadi perjalanan ke ini adalah jumlah sampelnya, kemudian waktu 13, 14, 12 ini adalah X-nya. Ini X1, X2 ini 14, X3 ini 12, kemudian 16 ini X4, X5-nya 12, X6-nya 11. Jadi X ini adalah nanti untuk mencari S-nya ya. X ini adalah nilai dari sampel tersebut. Nah, waktu tempuh dari kota A ke kota B itu diasumsikan berdistribusi normal. Sehingga saudara diminta untuk membuat estimasi lama perjalanan dari kota A ke kota B yang sesungguhnya dengan tingkat konfidensi adalah 95%. Mari kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Oke, rumus intervalnya adalah susah ya? Enggak. Sebetulnya secara konsep sama, saudara. X bar min nilai T dikali S atau standar error-nya. Ini untuk batas bawah. Untuk batas atas, X bar ditambah nilai T dikali standar error-nya. Oke, kita lihat. Kita punya informasi yang saya kotakin warna merah. Ini informasi yang kita punya dari contoh soal 4. Ada informasi perjalanan 1 sampai 6, kemudian nilai X 1 sampai 6. Saudara cari dulu sigma X-nya itu 78, 78 dari 13 tambah 14 tambah 12 tambah 16 tambah 12 dan tambah 11. Ya. Nah, sekarang kita cari yang saya kotakin kuning ini. Ini yang kita cari sendiri, saudara. Yang pertama kita cari X bar-nya. X bar ini kan adalah rata-rata. 13 itu ketemu dari mana? Saudara lihat anak panah yang saya tambahkan. 13 itu didapat dari sini. X bar sama dengan sigma X per N. N ini adalah jumlah sampel 6. Sedangkan sigma X ini adalah jumlah data, 78. Sehingga X bar-nya 13. Saudara pindahkan ke kolom semua. Itu 13 sama semua ya untuk ke 6 perjalanan. Kemudian saudara cari nih X min X bar-nya. X yang pertama adalah 13. 13 kurangi 13, 0. 14 kurangi 13, 1. 12 kurangi 13 min 1 dan seterusnya. Ini hasil pengurangan antara X dan X bar. Kemudian tadi untuk mencari standar deviasinya, saudara kan sebetulnya butuh informasi jumlah atau sigma. Ya. Sigma X min X bar dikuadratkan. Sehingga saudara cari ini. Ya. Tinggal kotak yang saya kotakin merah ini saudara kuadratkan aja. 0 dikuadratkan jadi 0. 1 kuadrat jadi 1. Min 1 kuadrat jadi 1 positif. Min kali min ketemu min sehingga positif ya. 3 kuadrat itu 9. Min 1 kuadrat 1. Min 2 kuadrat itu 4. Tinggal sudah jumlahkan nih. 0 tambah 1 tambah 1 tambah 9 tambah 1 tambah 4 berapa? Ketemu sigma X min X bar dikuadratkan itu 16. Sampai sini oke ya. Kemudian saudara lihat. Nih, kita bisa cari karena kita sudah punya untuk masing-masing datanya. Ya. S atau standar error untuk populasi, sampel, akar sigma X min X bar dikuadratkan. Ini ketemu 16. Nih, 16 dari mana? Saudara lihat di
Nih, 16 dari sini. Oke ya. Kembali lagi ke sini. 16 dibagi N-nya 6, 6 min 1. Sehingga ketemu S-nya 1,79. Lalu saudara cari X barnya. Itu sama dengan S per akar N. Di mana S ini 1,79 dari sini. Dibagi akar 6. Ketemu X barnya 0,73. Nah, kalau untuk mencari estimasi intervalnya, berarti tinggal saudara cari berapa nilai T-nya. Oke, nilai T di sini kita cari nanti di tabel distribusi T. Coba nanti saudara cari. Dengan alfa 0,025, oke, dari mana alfa 0,025? Ingat kita menggunakan confidence levelnya itu 95%, sehingga alfa sama dengan 1 min 0,95. Alfa sama dengan 0,05, sedangkan alfa per 2 itu berarti ketemu 0,025. Dari sini. DF-nya 5, dari mana? DF itu N-1. N-nya itu 6. Min 1 sama dengan DF-nya itu 5. Bisa ya? Nah, saudara cari. Kemudian saudara ketemu nilai T-nya 2,57. Sehingga saudara buat nih estimasi intervalnya. Rumusnya adalah X bar, nih 13. Lihat di tabel pengerjaan, tadi kita sudah cari X barnya. Dikurangi karena batas bawah, nilai T nih 2,57 dikali nilai SX barnya 0,73. Batas atas saudara cari X bar ditambah nilai T 2,57 dikali 0,73 atau nilai SX barnya. Sehingga ketemu batas bawahnya adalah 11,12 dan batas atasnya adalah 14,88. Sehingga rumusnya adalah jadi estimasi waktu rata-rata yang diperlukan untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B adalah 11,12 jam sampai dengan 14,88 jam. Bisa ya? Oke. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan setelah melihat video ini, saudara bisa tanyakan di grup. Ya. Oke. Oke, ini saya skip. Nah, kemudian kalau saudara itu menemukan kasus yang E-nya atau besarnya kesalahan estimasi untuk N-nya itu terbatas, yaitu N lebih dari 5%, N dapat ditentukan dengan menambahkan faktor koreksi. Atau kalau saudara itu punya informasi jumlah sampel dan jumlah populasinya, maka saudara bisa menggunakan rumus ini. Tambahkan saja rumus akar N besar min N kecil dibagi N besar min 1. Sehingga rumus estimasinya ini, saudara. Rumus intinya kan ini yang tadi kita pelajari, yang E sama dengan nilai Z kali standar deviasi per akar N. Tinggal saudara tambahkan aja rumus ini. Dikalikan lagi akar N besar min N kecil per N besar min 1. Ya. Nih, terakhir untuk hari ini, kita lihat contoh kasus 5. Sebuah sampel random terdiri dari 50 skor karyawan. Wow, banyak banget ya. Jadi 50 ini adalah jumlah sampel atau N nih. 200 karyawan ini populasi N besar. Peserta pendidikan diperoleh informasi skor rata-rata, berarti ini X bar, nih 75. Dengan standar deviasi sampelnya adalah 10 nih. Buatlah interval estimasi skor karyawan yang mengikuti pendidikan dengan tingkat konfidensi 95%. Kemudian yang kedua, jika skor rata-rata dari 200 karyawan adalah 75 plus minus 2, tentukan tingkat konfidensinya. Jadi saudara diminta untuk mencari nih yang kedua. Berapa CL-nya jika intervalnya itu adalah 75. Min 2 sampai dengan 75 plus 2. Ya. Oke, di sini diketahui populasi itu terbatas karena
N besarnya 200 dan N kecilnya itu 50 dibagi 200 itu ketemunya hanya 25%. 25% ini kan lebih dari 5% dari jumlah populasinya. Sehingga ketika kita mencari kesalahan standarnya atau standar error-nya, kita menggunakan rumus ini. S X bar sama dengan S per akar N dikali akar N besar min N kecil per N besar min 1. Kita lihat cara mengerjakannya adalah seperti ini. Ini ya, kita gunakan rumus ini. Ada tambahan rumus akar N besar min N kecil per N besar min 1. Sama dengan 10. 10 ini standar deviasi untuk sampelnya. Dibagi akar 50 sampelnya. Dikali akar 200 ini adalah jumlah populasi dikurangi jumlah sampel dibagi jumlah populasi dikurangi 1. Sehingga ketemu standar deviasi untuk sampelnya adalah 1,23. Kemudian kita punya confidence levelnya itu 95%, sehingga nilai Z-nya itu pasti sudah ketemu 1,96. Ya udah, tinggal sudah masukkan nih ke rumus intervalnya aja. Cari batas bawah, cari batas atas. Rumusnya sama, hanya kita ini gunakan nilai Z yang tadi gunakan nilai T. Batas bawah, X bar 75, dikurangi 1,96 ini dari nilai Z, karena sampelnya besar. Kalau yang sebelum ini, kasus 4, itu karena sampelnya kecil, jadi kita pakai T. Ya, bedanya di situ. Dikali standar deviasi sampelnya 1,23 nih. Batas atas 75 ditambah 1,96 dikali 1,23. 1,96 itu nilai Z-nya, kemudian 1,23 itu adalah standar deviasinya. Sehingga ketemu batas bawah adalah 72,59 dan batas atas adalah 77,41. Jadi kesimpulannya adalah besarnya estimasi skor rata-rata karyawan peserta pelatihan adalah 72,59 sampai dengan 77,41. Itu untuk estimasi intervalnya. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang kedua, jika kita sudah tahu dulu estimasi intervalnya. Estimasi intervalnya itu kan 75 min 2, ini batas bawah, sampai dengan 75 plus 2, ini batas atasnya. Ya. Dan kita punya informasi skor rata-rata dari 200 karyawan. Nah, 200 karyawan ini kan tadi apa populasinya. Ya. Nah, kita kan gunakan rumus ini, saudara, E-nya. Nilai Z dikali standar deviasi X. Nah, standar deviasi X bar ini kan sudah kita hitung tadi ya. Sorry, ini harusnya S. Ini sudah perbaiki ya. Sehingga kalau kita nilai E-nya sudah diketahui, E-nya berapa nih? E-nya 7. Oh, sorry. E-nya itu adalah 2, karena kan estimasi intervalnya 75 min 2 dan batas bawah, batas atasnya 75 plus 2. Ini kan X barnya, berarti kan E-nya 2. Gitu ya cara bacanya ya. Nah, kita sudah punya informasi nilai E ini 2. Kita punya informasi besarnya standar deviasi untuk sampel, oke sekali lagi ini S, 1,23. Sehingga kita mau cari nilai Z, kita mau cari confidence levelnya, berarti kan kita cari dulu berapa nilai Z-nya. Kita balikkan rumusnya, jadi seperti ini. Nilai Z sama dengan estimasi dibagi standar deviasi, sama dengan 2, karena estimasinya 2, dibagi 1,23. Ketemu nilai Z 1,63. Nah, nanti sudah buka tuh tabel Z. Probabilitas 1,63 itu ada berapa? Saudara cari. Saudara cari nanti di tabel Z ini, ini tabel Z-nya. Saudara cari kolomnya ke sini itu 0,03, kemudian ke bawahnya ini nanti 1,6. Saudara cari nanti di sini nilainya adalah ketemu 0,4484. Jadi tingkat konfidensinya atau CL-nya sama dengan 2 kali 0,4484 sama dengan 0,8968.
Kenapa Bu kok dikali 2? Karena di sini alfanya per 2. Sehingga CL-nya itu sudah kalikan 2. Sehingga ketemu 89,68%. Oke, itu tadi rumus untuk mencari estimasi rata-rata populasi atau sampel dengan berbagai macam kemungkinan kasus tersebut terjadi. Entah itu sampelnya besar, entah itu sampelnya kecil, atau sampel besar tetapi yang diketahui adalah standar deviasi sampel, atau sampel ternyata kecil tapi yang diketahui adalah standar deviasi populasi, dan seterusnya. Tadi sudah banyak contoh yang saya berikan. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, untuk menemani kalian hari ini. Kemudian, karena pasti hari ini masih ada waktu, saya akan berikan tugas, silakan saudara cek di website, saudara ambil di materi tugas. Saya akan upload tugas kalian dengan judul estimasi rata-rata. Nanti kalian kerjakan, kumpulkan juga. Paling lambat saya tunggu jam 3:30 sore hari ini. Begitu semuanya. Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan saudara bisa japri saya kalau malu WA di grup ya. Terima kasih semuanya. Have a nice day, have a nice Wednesday. Kita ketemu lagi di kuliah kita minggu depan, di kuliah pengganti. Jangan lupa tanggal 28 Desember. Terima kasih semuanya. Selamat siang.